Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang Dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, Injil Lukas hari ini menyoroti orang Farisi yang lebih mementingkan penampilan bagian luar daripada bagian dalamnya. Ada apa dengan orang Farisi? Yesus sangat keras menegur, bahkan mengecam mereka. Sebab, sikap dan perbuatan mereka sangat tidak berkenan bagi Yesus. Mencuci tangan sebelum makan itu baik dan berguna bagi kesehatan. Tetapi Yesus melihat ada maksud tersembunyi dari orang Farisi memberlakukan peraturan tersebut, dan itu terlihat dari kata Yesus. Bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Orang Farisi dan ahli Taurat fokus pada penerapan hukum Taurat. Ditujukan buat orang lain dan tidak berlaku pada diri mereka sendiri. Atau setidaknya mereka memilih bagian hukum Taurat sesuai keinginan mereka. Bapak, Ibu, mari kita baca Matius pasal 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Bahkan seringkali peraturan tambahan dari hukum Taurat membebani orang lain dan untuk keuntungan diri sendiri. Saudara-saudara, mari kita baca Matius pasal 23 ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Suatu peringatan juga bagi kita agar tidak bersikap seperti mereka. Coba sejenak memeriksa hati kita. Apakah sikapku seperti orang Farisi di mata Tuhan? Apakah aku lebih mementingkan penampilan luar diriku daripada membenahi bagian dalam diriku? Hanya diri kita sendiri dan Tuhan yang tahu isi hati dan pikiran kita. Sikap yang mementingkan penampilan luar, hampir sebagian orang sudah pernah melakukannya. Kita manusia itu ahli dan mahir menutupi bagian dalam diri kita supaya orang lain tidak tahu. Kisah hidup seseorang sesungguhnya baru dapat diketahui setelah meninggal dunia. Itu pun tidak semuanya terungkap, masih banyak yang tertutup di bawah sampai meninggalkan dunia ini. Jika tidak segera berbenah bagian dalam diri kita hingga akhir hayat,
maka proses api penyucian akan membereskannya. Sering kita mendengar kata-kata bijak yang sering kita baca. Namun apa gunanya bila tidak kita lakukan perbuatan sesuai yang dinasihati oleh kata-kata bijak tersebut? Apalagi jika nasihat itu adalah firman Allah. Buat apa kata-kata bijak atau ayat firman Tuhan yang kita baca dan kemudian kita copy paste kirimkan ke orang lain jika tidak menjadi rema dan menyentuh bagian dalam diri kita atau hati kita? Pada bagian akhir Injil hari ini, sebetulnya Yesus sudah beritahukan kepada orang Farisi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita baca Lukas pasal 11 ayat 41. Berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Maksudnya ialah, persembahkanlah seluruh isi hati kita kepada Tuhan, melalui perbuatan kepada orang lain selain diri kita sendiri. Orang lain itu bisa istri atau suami kita, bisa juga anak atau orang tua kita. Terlebih orang lain di luar keluarga kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, semoga Injil hari ini menyadarkan kita betapa pentingnya menata bagian dalam diri kita, menjadi tempat yang teduh dan nyaman supaya Roh Allah, Roh Kudus betah tinggal di dalamnya. Singkirkan dan buang semua topeng-topeng bagian luar kita yang sangat tidak berkenan bagi Allah. Hendaknya kita mempercantik bagian dalam diri kita daripada mempercantik bagian luar diri kita. Dengan demikian kita dapat berikan seluruh hati kita dan persembahkan ke hadapan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.